Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di M Syukur IPB Channel. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan pemulia tanaman hias melalui pendekatan mutasi. Juga dikenal sebagai dosen pemuliaan mutasi, Ibu Dr. Syarifah Aisyah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak sekali hari ini? Iya, kita sama-sama bermerah putih. Bentar lagi bisa digerek nih. Ya, sahabat semua, tidak banyak ya dosen peneliti yang bergelut di tanaman hias. Ya, dari sekian dosen yang tidak banyak tersebut, yang kita kenal di IPB adalah Ibu Dr. Syarifah Aisyah. Bu Is, mungkin bisa diceritakan mengapa tertarik pada pemuliaan tanaman hias gitu ya? Oke, terima kasih Prof. Syukur. Jadi memang betul seperti yang disampaikan oleh Prof. Syukur, tidak banyak ya orang-orang saintis yang bergerak di pemulihan tanaman hias. Walaupun kita punya Balithi, Balai Penelitian Tanaman Hias, jadi kami banyak berasosiasi kerjasama erat dengan teman-teman di Balithi. Kemudian juga tanaman hias ini sangat komoditas dari hortikultura yang sangat-sangat agile, sangat-sangat sensitif terhadap perubahan, terutama di fluktuasi di pasar. Jadi apapun varietas baru yang ditemukan, walaupun dia kerdil begitu, tapi kalau menjadi unik menjadi akan mahal harganya. Jadi kami bekerjasama juga dengan Aspindo, Asosiasi Bunga Indonesia. Di situ juga tidak banyak, hanya sekitar 143 kalau nggak salah pengusaha tanaman hias yang memang menjadikan marketnya. Jadi alangkah baiknya seperti misalnya di Belanda ya, kiblatnya tanaman hias kan Belanda. Kalau kita pemulihan tanaman hias yang tidak banyak itu bisa mengakomodir keinginan pasar, itu jadi bisa langsung. Keinginan pasar ya sahabat semua, kata kunci yang sangat baik ini, sangat pas ya untuk pemulihan tanaman hias. Nah, bagaimana kondisi pasar kita sebetulnya, Bu, untuk tanaman hias? Kita tahu bahwa pasar-pasar internasional itu kan kiblatnya ke Belanda. Ya. Gitu ya. Kelihatannya kebutuhan dalam negeri saja kita belum terpenuhi. Belum terpenuhi, betul. Jadi kita kan archipelago country ya. Jadi negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang memang sangat tersebar. Jadi untuk misalnya kebutuhan Sulawesi saja itu masih disediakan dari Malang, dari Jawa Timur, dari Bali ke Bali juga dan seterusnya. Jadi peluang pasar domestik itu masih sangat tinggi karena masih banyak yang membutuhkan. Masih banyak hotel-hotel di daerah yang bunganya bunga plastik gitu ya. Kan itu tidak bagus. Dan teman-teman di daerah itu sudah banyak menggeliat, terutama misalnya Tomohon yang memang dikomandoi oleh almarhum Pak Budi Marwoto, Profesor Budi Marwoto, itu sekarang sudah menjadi ajang internasional untuk festival kendaraan tanaman hias itu ya. Jadi setiap 8 Agustus ada di sana, semua orang sudah tamunya juga udah internasional pergi ke sana. Jadi memang kita harus mulai mengembangkan daerah-daerah, walaupun permintaan ekspor cukup tinggi juga. Iya, misalnya ke daerah Timur Tengah itu seperti Dracaena, tanaman-tanaman hias daun itu sangat tinggi. Sekarang ada banyak permintaan terhadap, kalau nggak salah ada 7 macam jenis tanaman hias daun yang diminta oleh beberapa negara di Uni Emirat Arab. Diminta, dan itu mungkin akan disuplai dari teman-teman petani kita di daerah Sulawesi. Ya, jadi berarti ada hias daun, ada hias bunga. Ada tanaman bunganya, bunga potong, bunga pot. Ada bunga gantung, banyak ragamnya. Jadi kebutuhan dalam negeri juga ekspor ya. Saya dengar kemarin Pak Rektor menyampaikan ada juga ekspor yang diinisiasi oleh IPB ya, yang binaan IPB. Yang OVOC, One Village One Product, itu One Village One CEO. Itu yang salah satunya akan bekerja bersama teman-teman petani di Sulawesi untuk tanaman hias daun. Ada kalau nggak salah 4 jenis atau 7 jenis gitu, untuk ekspor ke Timur Tengah. Nah, Bu Is, dari sejumlah tanaman hias yang diperlukan, mungkin kira-kira jenis apa atau komoditas tanaman hias yang spesifik yang mana yang paling diminati, yang paling banyak dibutuhkan gitu? Sebetulnya kalau tanaman hias itu tidak bisa dibuat spesifik
ini marketnya tuh selalu ada begitu. Selalu ada. Ya, misalnya untuk Jepang itu permintaan krisan sangat tinggi. Jadi ada perusahaan juga di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Tenggara yang memang eksportir tanaman krisan ke sana. Ya, kemudian tanaman hias daun itu katanya ke Iran dan Irak itu walaupun udah kuning-kuning itu bambu Cina itu masih banyak diminati. Lalu untuk di kita sendiri tanaman hias pot, tanaman hias potong, terutama kalau ada yang wedding gitu, tanaman hias pot itu banyak sekali diminati. Nah, kembali tadi bahwa pemulia tanaman hias kan tidak banyak tadi ya. Apakah bagaimana varietas-varietas dihasilkan oleh para pemulia? Kita dengar kan banyak juga yang dihasilkan dari Balisa sebelumnya, sekarang Brin ya. Ya, Brin. Yang dimotori oleh Prof. Budi Marwato almarhum ya. Apa saja waktu itu ya varietas yang dihasilkan oleh Brin? Saya dengar ada krisan ya. Iya, krisan itu sejak zaman Pak Budi Marwato almarhum ada, sudah ada beberapa yang beliau rilis. Kemudian yang warna kuning itu yang Ada banyak sekarang di mawar pasar. juga ya, Bu. Yang Siapa mawar dulu itu sebenarnya Darliah. Bu Darliah. Bu Darliah. Itu mawar Megawati. Ya, yang tapi sangat merah. iya betul. Tapi memang tidak banyak. Kemudian yang kerjasama dengan Jepang itu pacar air ya. Pacar air. Jadi sahabat semua, bahwa plasmanupa kita bisa juga dikembangkan oleh pemulia kita untuk keperluan dalam negeri, tapi juga bisa kerjasama dengan luar negeri untuk pengembangan lebih lanjut. Ya. Saya dengar dari Kementerian Pertanian, pacar air itu dapat royalti yang besar sekali di Indonesia. Betul. Jadi ini menjadi model bahwa bekerjasama plasmanupa itu juga bisa menambah devisa bagi negara. Ya. Dari TSO kemarin kita juga dari Malaysia sudah memulai dengan begonia. Jadi mudah-mudahan ke depannya ya. Oke, ya. Nah, Bu Iis ini dikenal dengan tadi saya sampaikan pemulia, tapi menggunakan pendekatan mutasi, ya Bu ya. Nah, mengapa menggunakan pendekatan itu, Bu? Sebetulnya tanaman hias itu kan suatu tanaman yang tidak dikonsumsi secara lahiriah ya, jadi konsumsinya itu batinia. Jadi saya pikir kalau ada isu-isu di luaran orang takut dengan mutation breeding, dengan iradesi dan sebagainya, itu tidak ada di tanaman hias. Kemudian pendekatan yang cepat sekali, mutasi itu pendekatan yang cepat sekali, jadi kita tidak usah menunggu lama tumbuh dari biji misalnya, atau itu bisa dari planet dan sebagainya. Dan perubahan apapun yang tadi saya sampaikan, walaupun menjadi aneh bentuknya, tapi kalau di tanaman hias itu semakin aneh semakin dicari. Ya, seperti contohnya kemarin monstera kan yang janda bolong itu. Janda bolong. Saya tidak suka kata-kata itu sebetulnya. Jadi sebetulnya yang diambil kalau warnanya hanya hijau aja paling 15.000 satu pot gini. Tapi kalau sudah menjadi variegata itu menjadi harganya puluhan juta rupiah. Dan itu kami kemarin bekerja sama dengan Pak Roni Katiman dengan streptomycin itu bisa. Jadi kimia ya. Mutasi kimia dan streptomycin itu bisa menimbulkan variegata. Sahabat semua, kalau kita melalui persilangan konvensional perakitannya itu menggabungkan gen-gen yang sudah ada. Tapi untuk mutasi ini bisa memunculkan gen baru. Jadi gen baru itu melalui mutasi atau saya kira rekayasa genetika dengan membuat gen itu bisa dilakukan. Tapi di alam itu mutasi terjadi dan itu menciptakan gen baru sesungguhnya. Tadi sampai oleh Bu Iis, yang tidak ada menjadi ada itu melalui mutasi, bukan melalui persilangan. Persilangan itu menggabung-gabungkan gen yang tadi tidak terekspresi menjadi terekspresi. Ya, jadi penting sekali kegiatan mutasi, terutama mutasi induksi ya. Di alam saya kira sudah terjadi mutasi yang demikian. Nah, sahabat semua, jadi tadi disampaikan juga bahwa kalau kita melakukan kegiatan mutasi bisa mikro, bisa makro. Kalau pada tanaman pangan atau tanaman untuk dikonsumsi, mutasi makro yang sangat dahsyat itu sangat merugikan ya. Ya produktivitas turun, apa segala macam. Tapi tanaman hias justru kadang-kadang jadi malah bagus menimbulkan warna-warna baru, menjadi variegata seperti itu. Kemudian juga tanaman lebih pendek. Iya, sebetulnya lebih cepat berbunga, menjadi kompak, betul. Dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dilakukan untuk semua segmen pemulihan mutasi ya. Jadi mutasi mikro, mutasi biasa LD50 dan makro saya kira. Nah, jadi maka Bu Iis mengembangkan itu yang mata kuliah sendiri namanya pemulihan mutasi. Banyak mahasiswa yang tertarik untuk mengambil mata kuliah meskipun pilihan selalu banyak oleh mahasiswi terutama mahasiswi. Nah, Bu Iis, kita juga
terlibat dalam program perakitan varietas marigold ya Bu Is. Ya. Pada sesi podcast kita sebelumnya dengan Ibu Dewi Sukma telah disampaikan juga 3 pendekatan melalui konvensional, melalui mutasi dan melalui bioteknologi. Nah, Bu Is khusus untuk mutasi begitu ya. Bisa diceritakan sedikit Bu tentang program ini? Ya, jadi karena marigold tanaman hias, jadi kita melakukan pendekatan baik mutasi dengan secara fisik dengan radiasi sinar gamma, kemudian dengan kimianya dengan etilmetansulfonat, colchicine dan oryzilin, dan kemudian kami bekerja dengan yang merah ya. Ya. Itu kan kecil dan lama begitu. Itu saya potong dikit Bu Is biar pemirsa tahu bahwa yang dimaksud Bu Is tadi adalah Tagetes patula. Ukurannya kecil. Kalau Tagetes erecta kan memang sudah besar, tapi tidak ada yang berwarna merah. Nah, Bu Is mencoba melalui pemilihan mutasi untuk membuat variasi baru dari Tagetes patula untuk apakah nanti ke arah besar atau merahnya lebih cerah, demikian ya kira Bu Is. Nah, ini melalui agen mutasi tadi, mutasi radiasi ya Bu ya, juga mutasi kimia. Kimia juga. Dan yang radiasi itu kita sudah dapat yang tadi ya dari Tagetes patula. Memang intensitas warna merahnya berkurang, tapi di tengah-tengah gitu ya. Jadi bagus. Dan dari double menjadi single is okay. Tapi warnanya jadi cerah sekali. Mungkin nanti kita buat nama sendiri. Ya, jadi begini ya sahabat semua yang sampai ke Bu Is tadi adalah kita arahnya mau ke Bandung gitu ya. Tapi belok sedikit ke sana, tapi nanti ke arah Bandung mepet-mepet dikit kan nggak apa-apa. Yang penting ada capaian lain. Itu saya kira itu juga barangkali bagus juga kita menjadi ini kita ya. Menjadi ini sebagai pemulia gitu, jangan terlalu khawatir, maksud saya jangan terlalu stres kalau misalnya tidak sesuai dengan arah yang kita tuju. Terkadang arah yang belok itu malah lebih banyak dan malah lebih baiknya hasilnya begitu terkadang. Dan nggak apa-apa, sebelum sampai ke sana nanti sudah sampai ini dulu dan ada segmennya sendiri ya Bu Is. Berarti kemungkinan kalau misalnya dia berbeda itu mungkin saja tidak segmen yang ini tapi segmen yang lain. Betul. Kalau tanaman hias sih sepanjang itu unik dan aneh dan lucu gitu ya, pasarnya pasti tersedia. Dan gitu ya, seperti Pak Greg Hambali lakukan itu kan seperti Iya. Ada satu hal menurut saya juga mungkin perlu juga ini ya didengar juga oleh pemerintah. Kalau pendanaan di Dikti itu terkadang tidak prioritas ya. Betul. Apakah kalau misalnya anggrek atau krisan bisa untuk ketahanan pangan gitu kan jadi bisa. Sebenarnya ketahanan pangan petani-petani yang bekerja dan tanaman hias. Tapi it's okay, teman-teman di Balitki atau teman-teman yang semua bergerak di tanaman hias memang survive ya, karena mungkin industri tanaman hias itu jalan begitu. Dan kita solid antara pengguna, pemakai dan peneliti itu kita sangat bekerja sama dengan baik gitu. Jadi walaupun tidak ada anggaran dari pemerintah ya kita survive dengan anggaran dari teman-teman industri. Jadi ini malah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah, kita harus kerjasama dengan pihak swasta begitu ya. Tapi kedai reka dan lain sebagainya. Tapi menurut saya tetap juga concern kita terhadap pendanaan tanaman hias tetap perlu kita mencontoh Belanda begitu, ada ikon-ikon tertentu yang nanti kita hasilkan dari pendanaan tersebut. Saya kira masih tetap perlu ya Bu. Betul. Karena kita betul-betul daerah negara yang banyak sekali plasma nutfahnya, jadi betul-betul teman-teman di luar negeri itu watching us gitu. Mereka ingin sekali mengumpulkan plasma nutfah yang kita punya dibawa. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang memanfaatkan plasma nutfah itu mengembangkannya menjadi varietas milik kita sendiri. Ya, itu kata kuncinya ya, pengembangan plasma nutfah yang kita punya. Walaupun kita banyak, kalau kita tidak kembangkan, orang lain yang akan memanfaatkan ya sahabat semua. Demikian juga saya kira dengan tanaman hias tadi. Ya, jadi bukan berarti tanaman hiasnya harus dikonsumsi dulu biar ada hubungan dengan ketahanan pangan. Anggrek bisa dimakan, itu seru juga. Oh iya, gitu sekarang ada edible flower memang. Edible flower sudah mulai berkembang dan juga. Begini ya sahabat semua, untuk agar menarik minat pemberi dana atau juga pihak-pihak lain yang ini
sebagian besar dari tanaman hias itu juga berfungsi sebagai tanaman obat ya Pak? Ya, Nah, itu. sekarang mulai ke medicine, betul. Medicine dan kosmetik. Jadi kita baru-baru ini ada suatu perusahaan besar di Korea yang datang ke IPB mengajak kerjasama untuk meneliti 12 jenis, 12 spesies tanaman yang bisa digunakan untuk kosmetik. Karena mereka sudah pasar itu, konsumen sudah mau mengurangi dari hal-hal yang artificial atau dari udang, inginnya dari tanaman. Nah itu seperti portulaka yang oleracea ya, bukan yang grandiflora, itu digunakan untuk bahan dasar ini bedak dasar. Jadi banyak sekali digunakan untuk obat atau kosmetik. Berarti sebetulnya tinggal merubah judulnya dikit ya. Iya. Tanaman hias plus gitu kan. Iya, varietas barunya jadi sebagai sampingan. Ya menarik saya kira. Namun tak terasa ya waktu sudah lumayan panjang nih kita ngobrol Bu Is. Semoga dari pemulihan mutasi yang dihasilkan ada varietas baru. Amin. Yang sebetulnya untuk varietas baru tanaman hias tidak terlalu sulit ya, tinggal uji. Maksud saya dalam hal regulasinya tidak terlalu sulit, tidak perlu uji adaptasi, hanya uji observasi saja ya, hanya mendeskripsikan dan kemudian dapat varietasnya. Kemudian yang tidak kalah menariknya dari penelitian-penelitian tadi bisa ditulis jurnal dan kita doakan sebentar lagi menjadi guru besar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya nggak terlalu lama ya. Setelah ini diposting kita tinggal berhitung hari. Sudah besar kata sebetulnya. Biar lebih besar lagi. Guru besarnya double. Baik, sampai di sini perjumpaan kita sahabat semua. Terima kasih Bu Iis. Semangat selalu ya. Terus semangat dan nantikan kami di podcast berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.